Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Abialtar Papalan dalam renungan pagi, dan kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Allah, Engkau selalu siap berfirman kepada kami sebelum melaksanakan aktivitas kami hari ini. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami memberikan waktu dan konsentrasi yang baik untuk Tuhan. Amin. Bacaan sabda Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat. 1 Korintus 13 ayat 4 berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya ulangi teman-teman semua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itulah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, dan kita akan merenungkannya dengan tema 4 jenis racun moral. 4 jenis racun moral. Teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iri, dengki, benci, dan dendam adalah 4 bagian negatif dari sifat dasar manusia. Jika seorang menaruh iri, dengki, dan benci kepada orang lain, maka timbullah rasa dendamnya kepada orang itu. Iri menyaksikan kelebihan orang lain, dan dengki sebagai lanjutan dari iri, karena semakin sakit hati menyaksikan keberuntungan orang lain, maka semakin juga melahirkan rasa benci kepada orang itu. Akhirnya iri, dengki, dan benci dalam hati seseorang akan menumbuhkan rasa dendam untuk menghilangkan kelebihan, keberuntungan, kesenangan, bahkan kebahagiaan orang lain. Adonan keempat racun yang menumpuk dalam diri seseorang, yaitu iri, dengki, benci, dan dendam, akan mendorongnya untuk melikuidasi kehidupan orang lain yang jauh lebih baik atau lebih beruntung daripada dirinya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tentu iri, dengki, benci, dan dendam pada gilirannya akan menggiring seseorang untuk menempatkan dirinya sebagai sentrum yang berhadapan dengan orang lain secara diametral. Nah, posisi sentral inilah yang melahirkan sifat dan sikap egosentris sebagai egosentrismenya. Oleh karena itu, segala sesuatu difokuskan kepada dirinya sebagai sentrum atau sentral. Dia harus mengembangkan sifat tamak demi pemuasan egosentrismenya. Segala sesuatu ingin direbut bagi dirinya sendiri. Dan sesudah memiliki semuanya, egosentrismenya memaksanya untuk bersikap kikir terhadap orang lain. Nah, itu adalah realita sebagai apa yang kita sebut sebagai 4 jenis racun moral, yaitu iri, dengki, benci, dan dendam. Bagaimanakah caranya supaya kita tidak menyimpan 4 jenis racun moral tadi, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan? Atau bagaimana supaya kita terhindar dari iri, dengki, benci, dan dendam itu?
Firman Tuhan pada pagi hari ini menjawab dengan mengatakan bahwa kita harus mempraktekkan kasih yang sabar, termasuk dalam menerima keadaan kita. Sabar dalam berjuang seperti orang lain yang juga sukses karena kesabarannya. Dan kasih itu menurut Rasul Paulus dalam bacaan kita ini juga bermurah hati. Nah, persoalannya banyak orang yang menafsirkan, menerjemahkan murah hati di sini dengan hanya suka memberi. Tetapi menurut saya murah hati di sini juga adalah ada kaitannya dengan bagaimana kita menerima apa yang orang lain dapatkan atau raih dalam keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan tanpa kita terganggu. Seperti ada ilustrasi bahwa ada tetangga yang punya mobil baru. Lalu kemudian tetangga sebelahnya yang depan rumahnya adalah jalan yang selalu dilalui oleh mobil baru tetangga yang punya mobil itu, lalu membuat polisi tidur yang sangat tinggi. Nah, itu adalah suatu ilustrasi untuk mengatakan bahwa ada orang yang tidak bermurah hati menerima keberhasilan orang lain. Kemudian dilanjutkan dengan kasih itu tidak cemburu. Nah, cemburu di sini sangat erat kaitannya dengan iri, yang kemudian dilanjutkan dengan dengki, benci, dan bisa membuahkan dendam, membara. Nah, kecemburuan itu muncul karena kemegahan diri dan sombong. Jadi segala sesuatu dirasa adalah miliknya. Bahkan orang yang suka cemburu itu akan merasa dunia ini adalah miliknya, sehingga kalau orang lain mencicipi ataupun berhasil dari satu aspek dari dunia ini, maka dia merasa terganggu dan mengarah kepada cemburu atau tidak bisa menerima apa yang terjadi karena bukan bagian daripada dirinya. Nah, itulah sebabnya kesombongan juga bertentangan dengan kasih. Dan hal ini adalah peringatan bahwa kalau kita adalah orang-orang percaya yang mengklaim sebagai orang yang telah menerima belas kasih daripada Tuhan Yesus, maka kita juga harus memeriksa diri kita apakah kita tidak iri hati tetapi murah hati, tidak cemburu, tidak dengki, tidak benci, dan tidak mendendam dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memelihara 4 jenis racun moral, karena kita tidak mempunyai kasih yang sejati, maka pada akhirnya akan menciptakan 3 racun baru dalam hidup ini, yaitu sifat egosentris, tamak, dan kikir. Kalau kita sudah memiliki 7 racun moral, yaitu iri, dengki, benci, dan dendam, ditambah dengan rasa egosentris atau sifat egosentris, tamak, dan kikir, maka otomatis kita akan terpental dari ikatan sosial dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu, mari kita mencabut akar-akar dari 4 ditambah 3 racun moral tadi dengan selalu memandang orang lain bukan sebagai orang lain, tetapi adalah saudara kita, gambar dan rupa Allah, sama dengan kita. Dan oleh karena itu, marilah dengan penuh kemurahan hati bisa saling menerima satu dengan yang lain. Mari kita jadikan keberhasilan orang lain sebagai cambuk
positif bagi kita untuk juga berusaha dengan integritas yang tinggi untuk lebih maju. Jangan lalu kemudian kita diarahkan kepada cemburu ataupun memegahkan diri karena tidak mau disaingi dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, marilah kita mengasihi dengan selalu mengikis iri, dengki, benci, dan dendam yang bisa menciptakan racun baru, yaitu sifat egosentris, tamak, dan kikir. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh berakar dan berbuah lebat dalam hidup kami saat ini dan seterusnya. Haleluya. Amin. Teman-teman, selamat berkarya, tetaplah mengasihi, dan Immanuel.